Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman. Maaf ya, lagi bisa. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kehidupan kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo kan? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, teman-teman, nanti jam 9 ada itu ya. Ada apa namanya? Kauru Jiwo. Ya, teman-teman yang sudah masuk di grup Kauru Jiwo, silakan, nanti linknya ada. Oke, kita lanjutin program kita. Masih dengan buku Dissolving Ego gitu ya. Ini sudah mau masuk bagian terakhir ini, kalau mungkin udah habis kita langsung ke cari buku yang lain, mungkin buku Here I Am ya, untuk sampai setahun ke depan. Untuk mentransendensi level 600. Ini langsung gas ini ya, dia dibutuhkan penanggalan identifikasi seseorang dengan kualitas kesaksian yang sebenarnya itu merupakan kualitas otonomi yang melekat pada kesadaran itu sendiri. Jadi dari dimensi ketiga gitu ya, dimensi keempat, kalau bahasa kampungnya kita itu dimensi ketiga ini itu baru berwajah manusia gitu. Berwajah manusia. Tapi belum betul-betul dia menjadi orang. Dimensi keempat itu barulah dia menjadi orang. Jadi orang itu adalah manusia yang sudah memakai tradisi. Manusia yang sudah berbudaya, itu baru orang gitu ya. Itu penting tuh dibedakan gitu. Dimensi keempat adalah manusia yang sudah menjadi orang. Itu kalau dalam bahasa kita, manusia yang telah menjadi orang ini, dia memiliki satu kecerdasan, ya, bertambah kecerdasannya. Dan kecerdasan di level ini itu lebih kepada kecerdasan dalam bersikap. Kecerdasan dalam bersikap. Kalau orang kampung tuh bilangnya nokolalo. Benar dalam bersikap sebagai makhluk sosial gitu. Kalau dimensi ketiga ini kan dia individu. Dia sebagai individu. Ya ini juga benar, tapi itu
belum dikatakan nokolalo. Tapi benar nokolalo itu benar bersikap sebagai makhluk sosial itu. Nah, sudah pintar dia, tapi pintarnya ini pintar bersikap. Bersikap terhadap orang lain. Gitu. Pintar bersikap terhadap orang lain. Nah, itu secara sosial. Secara psikologis, jadi dimensi keempat itu kan ada lapangan sosialnya. Ada lapangan sosialnya. Ada lapangan psikologisnya. Ya kan? Secara psikologis, dimensi keempat itu dia yang kemudian itu sedang proses untuk mengintegrasikan wajah-wajahnya sendiri. Nah ini yang kadang-kadang tuh kita nggak mengerti lapangan. Dikiranya kehidupan itu hanya di lapangan sosial gitu. Ada lapangan psikologis. Bahkan kalau kalau dibawa ke bawah lagi itu ada lapangan spiritual. Kemarin saya nulis status di mana itu? Nulis status di WA saya gitu ya. Itu kenang segala dosa gitu ya. Jadi ada kaifiatnya, kan ada tuh fasenya kenang segala dosa gitu kan. Kemudian ini kan kalau bagi teman-teman di YKD itu kan ini bagian dari proses tawajuh. Kenang segala dosa. Masalahnya adalah pengertian dosa ini mungkin lapangannya yang terlalu sempit. Sehingga kau merasa aku kok nggak nyolong ya. Jadi definisi dosa itu hanya ditinjau dari tinjauan kriminologi. Makin sempit. Yang disebut dosa itu adalah tinjauannya tinjauan kriminologi. Bukan tinjauan sosial. Kalau pakai tinjauan sosial, ya dosa itu adalah kemiskinan, kekumuhan. Belum punya rumah itu dosa sosial tuh, karena membebani sosial gitu kan. Belum punya bisnis itu dosa sosial itu. Ya karena lapangannya kan sosial gitu kan. Kenang segala dosa di lapangan sosial. Nah, termasuk jomblo itu ya masih ada dosa sosial kan. Dan itu harus ditawajuhkan terus-menerus sampai tuntas. Nah, jomblo itu masuk tuna asmara gitu ya. Yaitu masuk lapangan sosial lah itu. Pengangguran itu juga masuk dosa di lapangan sosial. Tidak punya penghasilan itu juga dosa di lapangan sosial. Berarti kita sama dong Bang. Iya sama, makanya masih jadi murid ya. Tawajuh, wiritan, terus gitu. Jadi itu harus dikenang gitu. Apa yang belum tuntas, apa yang belum dimulai, nah, itu dosa tuh. Dosa di lapangan sosial itu saya paling suka dengan bagian kenang segala dosa ya. Wah itu senang saya. Karena itu kemudian itu artinya waktu reflektif, kontemplatif gitu ya.
Jadi dosa sosial itu, yaitu harus ditawajuhkan. Harus ditawajuhkan. Ini kan semua, coba ya kita lihat di modulnya. Gak apa-apa ya kita putar modulnya. Mana itu modul dari MTLOC, nggak apa-apa lah, di spill gitu ya. Kita cari dulu. Ya, kita ambil modul Agustus. Nah, ini kan semua dosa sosial tuh ini. Ini kan dosa sosial yang harus ditawajuhkan sampai tuntas. Wah, tawajuh itu, wah, itu teknologi pendidikan yang sangat-sangat udah very high in the sky lah pokoknya. Advance educate gitu ya. Bukan teaching itu tawajuh itu adalah pendidikan. Pendidikan yang bersifat holistik dimanfaatkan. Program-program tawajuh itu program untuk pendidikan, bukan pengajaran tapi pendidikan. Nah, itu dia. Yang sudah punya apa itu tradisi tawajuh itu adalah program pendidikan. Dibedakan antara pendidikan dan pengajaran. Program pendidikan dan pengajaran. Kata dasarnya kan didik. Kalau pengajaran, kata dasarnya kan ajar. Ya, toh? Jadi kalau pendidikan itu yang melalui tawajuh dan sudah dibekali dengan apa konsep yang begitu oke gitu ya, begitu dalam, kenang segala dosa. Gitu kan? Kenang segala dosa. Masalahnya itu nggak dia kenang gitu. Oh, kejombloan harus ditawajukan. Bayangin kalau sosial itu terjebak dalam fase kejombloan itu, wah, mati ekonomi. Ya kan? Mati. Gak ada peradaban. Itu harus ditawajukan itu. Harus rajin wirid. Jangan sampai itu kita kehilangan esensi dari tawajuh. Wah, kalau itu sudah hilang, kita nggak punya ruang lagi untuk mendidik diri sendiri. Asalkan tahu ya, kenang segala dosa, kan segala. Lapangan sosial, dosa-dosanya itu apa? Nyebarin black campaign, nyebarin negatif campaign, itu dosa sosial itu. Termasuk tidak punya pekerjaan, nah itu anu ya, dosa sosial. Ya pokoknya jomblo dosa sosial lah intinya gitu. Nah, biar puas, biar bahas jomblo rame ngetik. Awas nanti dosa intelektual ya. Awas jangan lari. Oke, ini giliran jomblo. Oke, nanti ada dosa intelektual di sini. Nah, ya, yang malas beli buku, yang tidak membaca buku itu dosa intelektual ya. Termasuk dosa intelektual, dosa sosial itu masih numpang di rumah mertua. Masih numpang di rumah mertua. Dosa sosial ya masing-masing. Yang pengangguran ya harus menyelesaikan penganggurannya.
Ya kan, yang masih minta jajan ke orang tua ya harus menyelesaikan itu melalui tawajuh. Ngancam ya. Jadi dosa sosial itu diselesaikan masing-masing. Dosa sosial. Dosa sosial ini banyak pokoknya. Sampah, apalagi lingkungan yang rusak, itu dosa sosial semua, itu harus ditawajukan. Nah, seperti itu. Jadi kalau pas tawajuh kenang segala dosa itu harus kategorinya mau ngambil yang mana gitu. Nah, ada kemudian tuh dosa di lapangan psikologis atau intelektual. Itu dia. Kurang kosakata, itu rasain ya. Kurang kosakata itu juga dosa psikologis, dosa intelektual gitu. Itu harus diselesaikan melalui proses tawajuh, gitu kan? Lewat tawajuh. Jadi aslinya yang rajin tawajuh itu pasti cerdas. Dalam pengertian itu dia betul-betul memahami esensi apa-apa yang sudah diwariskan dari guru-gurunya gitu. Kenang segala dosa. Nah, misalnya kenang segala dosa sosial ini, uang belanja kurang, itu dosa sosial tuh. Nah, yang sudah menikah uang belanja kurang, yes. Itu juga dosa sosial tuh. Ini kalau dituntaskan, itu melalui tawajuh. Istri setengah mati, ini mikir ini gimana, ini sayur ini. Ini mau makan, itu dosa sosial tuh. Nah, belum bisa ngajar itu dosa intelektual. Nah, skincare, istri masih ngomel itu masa dosa sosial. Rasain. Rasain gitu. Ya kan, masih dikopio istri itu ya dosa sosial lah itu ya. Istri masih mengeluh. Ya Thomas Bojo gitu kan. Itu dosa sosial gitu. Jadi itu harus dididik jiwa itu untuk keluar dari dosa sosial itu. Dari segala dosa lah pokoknya. Itu melalui tawajuh. Jadi tahun ini tahun tawajuh lah ini ya. Ya itu tawajuhnya itu harus kencang gitu. Kita nggak usah ngomong hamba dulu. Hamba itu kalau yang ini sudah oke. Kita menjadi manusia yang mengerti kemanusiaannya dulu. Inilah. Sampai sini. Ini masih belum ngomongin, baru ngomongin manusia seutuhnya. Manusia sejati. Itu diprogres lewat tawajuh. Yaitu kalau tergantung tidak beradabnya di lapangan mana gitu. Baca buku nggak pintar-pintar, yaitu dosa intelektual dia. Nggak bisa membedakan dimensi ruang, dimensi waktu, selesai kamu dah. Kamu nggak bisa membedakan dimensi ruang, dimensi waktu, mana ruang 3 dimensi, mana ruang transenden, mana waktu temporal, mana waktu eternal, itu kamu dosa psikologis, dosa intelektual itu. Dosa intelektual. Dan itu selesai dengan tawajuh. Ya, selesai dengan tawajuh. Kita kan tawajuh itu ininya, selesai dengan tawajuh. Nanti ada dosa di lapangan spiritual. Kamu ndak punya pengetahuan mengenai kepalsuan dan kebenaran tentang dirimu. Itu kamu ndak punya
pengetahuan mengenai S besar, S kecil. Kamu nggak bisa. Itu dosa spiritual gitu ya. Dosa spiritual. Jadi hari ini kita tetapkan Hari Tawajuh Internasional lah pokoknya itu ya. Hari Tawajuh. Tawajuh sebagai sistem holistik untuk menuntaskan krisis multidimensi pada manusia. Tawajuh dia. Gitu. Kalau kita mampu memahami tawajuh itu sebagai sebuah sistem holistik, itu kita udah tuntas lah ini. Kita gerakan kulturalnya itu luar biasa. Mari. Ini tahun 2024. Mari kita jadikan, itu sudah, tawajuh itu kan sudah, itu apa namanya itu, sudah dari guru-guru kita itu. Dari guru-guru kita. Dari guru-guru kita. Pokoknya yang masih numpang-numpang di mertua, gitu ya. Yang masih minta uang jajan. Yang masih minta uang jajan. Ke orang tua itu masih dosa sosial, gitu ya. Dan akhirnya kan kita ini ya punya PR. Nah, yang paling basic itu tuntaskan dari sini dulu. Kamu mulai dari sini loh. Tawajuhnya itu mulai dari sini. Mulai dari lapangan spiritual dulu yang dibereskan gitu. Mau nggak mau itu harus bersedia, jangan hanya kepingin ya. Harus bersedia menempuh proses pencerahan. Bersedia, jangan ingin. Nanti bersedia, harus bersedia dia. Willingness. Meskipun pahit, itu harus bersedia, akan saya tempuh. Nah, ini loh. Untuk menghapus dosa-dosa itu, untuk keluar, bukan menghapus, untuk membebaskan diri dari segala dosa itu harus tawajuh dulu untuk membersihkan dosa spiritual. Ketidaksadaran akan S besar dan S kecil. Jadi kita tidak bisa ini, tidak bisa kita satu-satu, ini sosial, ini sampai kiamat juga nggak bakal selesai. Lalu kemudian psikologis, intelektual, ini juga nggak bakal selesai. Beresin dulu dari dosa spiritualnya. Sama gurunya disuruh pencerahan, ayo gitu loh. Jangan, wah suruh belajar lagi gitu. Jangan ngeluh. Jangan ngeluh. Sudah dikasih, itu tawajuh itu kurikulum dari para wali-wali kok. Jangan disepelekan. Kenang segala dosa, mulai dari sini dulu. Benahin yang ini. Jadi akhirnya transformasi personal, sosial, global itu melalui transformasi spiritual. Kenang segala dosa secara spiritual dulu. Belum sadar S besar, S kecil. Itu ketidaksadaran. Gitu. Jangan jomblo, digasa itu ringan, masih lebih ringan, mudah itu dia. Kalau jomblo itu, kalau kamu sudah mengerti lapangan spiritual, kayak gitu nanti progresif kemajuannya. Gila sih. Ya. Masih banyak, ini malah masih banyak janda.
Apa sih masih memiki? Jadi itu kita ini krisisnya itu multidimensi. Kegelapannya itu multidimensi. Dan itu kita mulai dari strateginya itu dari yang paling bawah dulu ngatasinya. Ngatasinya itu kenang segala dosa spiritual. Ketidaksadaran akan kesalahan dan kebenaran. Kalau nggak sadar itu dosa spiritual. Gitu ya. Udah itu aja lah pagi ini ya. Udah nggak usah banyak-banyak. Silakan menangis, kita menangis dulu. Toh kita sudah punya, kita itu sudah dibekali dengan kurikulum terbaik dari para guru-guru mursyid kita, para wali-wali itu. Sudah. Cuman kita ini kan hanya butuh ya sedikit disentil kayak begini. Akhirnya kan astagfirullah sekaligus alhamdulillah. Karena kenapa? Kita sudah dibekali itu. Sudah dibekali kurikulum terbaik yang kita jaga. Ada rutinan online, apa itu, ada tawajuh rutin, ada jikiran rutin, kan gitu. Ya tinggal kita mulai. Dan itu harus apa ya? Harus tahu kategori lapangannya itu harus ngerti. Tahu yang selama ini kan kita tidak tahu lapangan. Kita kalau mikir dosa itu hanya dari tinjauan kriminologis. Aku nggak gigit kuping orang kok, yang nggak ada dosa. Nah ya itu makin sempit. Termasuk dosa sosial itu naik motor nggak pakai helm itu dosa sosial itu. Naik motor BPKB bodong itu ya dosa sosial gitu. Aku tidak mencuri kok, hanya menggelapkan. Ya ini sekarang kita kenang segala dosa itu lapangannya kita perluas gitu loh. Toh kita sudah punya metode kok. Yang nangis ini kan yang nggak punya metode, nggak punya tradisi tawaju lah, itu mau kemana dia? Yang sudah punya tinggal diperluas lapangannya, jangan dipersempit. Saya kira itu dulu pagi ini. Matur nuwun, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau nyusul ini ya, saweran donasi pembelian akun Zoom 500, bisa menyusul ya. Kita insya Allah Sabtu akan meneruskan kelas parenting yang tahun baru kemarin kita adakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.